Selamat pagi Indonesia. Anda kembali menyaksikan seputar Bali terkini bersama saya Desa Aryani. Pemirsa, sampai saat ini belum dilaporkan ada korban tewas maupun luka-luka pasca terjadinya erupsi Gunung Agung semalam. Dilaporkan sebanyak 28 desa terdampak dan mengungsi. Sampai saat ini lava akibat erupsi telah mereda. Berikut kami tayangkan petikan wawancara dengan Devi Kamil selaku Kasubdit Mitigasi Gunung Api PVMBG Wilayah Timur. Ya, tadi baru saja terjadi erupsi Gunung Agung. Erupsi yang terjadi ini tipenya strombolian. Tipe strombolian adalah tipe erupsi dengan disertai dengan lontaran lava pijar. Tadi kolom abu yang teramati itu tingginya sekitar 2000 meter di atas puncak, kemudian jarak lontaran itu bervariasi ya, ke berbeda arah. Tapi kemungkinan sekitar dari 500 sampai 2000 meter ke luar kawah. Hal ini sesuai dengan press release yang kami sampaikan tadi pagi bahwa ancaman bahaya erupsi Gunung Agung saat ini adalah lontaran lava pijar. Lontaran lava pijar ini bisa materialnya bisa jatuh di dalam maupun sampai keluar dari kawah. Tetapi jarak yang di lontaran ini masih di dalam radius 4 km. Tadi lontaran ini, erupsi ini terekam di seismogram kami dengan durasi cukup panjang ya, 7 menit, sekitar 7 menit. Sehingga, tapi setelah itu rekaman seismogram kami kembali normal, kembali rata lagi. Nah, ini adalah ciri khas strombolian. Jadi erupsi-erupsi seperti ini berpotensi untuk kembali terjadi, tapi durasi erupsi tidak menerus ya, bukan erupsi seperti yang kemarin, karena yang kemarin itu tipenya dia efusi lava disertai dengan hembusan abu dan gas, itu terjadi lama sekali. Nah, untuk tipe strombolian biasanya terjadi satu kali, kemudian dia akan rehat, kemudian dia bisa muncul kembali. Kami terus dari PVMBG, kami terus melakukan analisis, mengevaluasi potensi ancaman bahayanya, masyarakat untuk tetap tenang, tetapi masyarakat juga tetap harus mengikuti rekomendasi dari kami agar tidak melakukan aktivitas apapun, tidak melakukan pendakian, dan tidak melakukan tinggal di dalam radius 4 km. Untuk masyarakat yang berada di luar, untuk saat ini masih relatif aman. Jika ada perkembangan-perkembangan selanjutnya, kami akan sampaikan itu ke masyarakat dan kami akan mengevaluasi kembali rekomendasi kami. Tapi untuk saat ini, ancaman bahayanya masih berada di dalam radius 4 km. Belum ada rencana peningkatan level? Ya? Peningkatan level? Kalau ancaman bahayanya kami nanti melihat bahwa ancaman bahayanya bisa melebihi 4 km, tentu kami akan mengevaluasi. Tapi kita harus lihat bahwa letusan strombolian yang disertai dentuman itu adalah sesuatu hal yang biasa terjadi gitu. Di gunung-gunung lain seperti di Gunung Raung maupun di Gunung Rinjani. Letusan strombolian ini memang khas seperti ini gitu. Dia mengeluarkan dentuman, kemudian dia melontarkan lava pijar, tapi setelah itu dia selesai. Nah, ini nanti bukan berarti ini sudah selesai episodenya. Kami sampaikan tadi di press release bahwa potensi untuk terjadinya lontaran erupsi lava pijar ini masih tetap tinggi. Artinya hal ini bisa jadi bukan yang pertama kali. Dan sebetulnya ini pun bukan yang pertama kali. Ini adalah yang kedua kali. Yang pertama kali terjadi strombolian ini adalah pada saat tanggal 19 Januari 2018 lalu. Jadi fase ini adalah fase yang biasa untuk Gunung Agung karena dalam sejarahnya letusan strombolian seperti ini memang merupakan karakteristik atau ciri khas dari Gunung Agung. Baik pemirsa, saat ini kami juga telah terhubung dengan wartawan Bali Pos Biro Karangasem yakni rekan Bagiarte. Selamat pagi Bagiarte. Selamat pagi rekan desa di Bali TV. Baik Bagiarte, silakan dengan laporan Anda terkait situasi terkini pengungsi akibat erupsi Gunung Agung. Baik, selamat pagi di Bali TV dimanapun berada. Saat ini kembali bersama saya Madi Bagiarte dari jurnalis harian Bali Pos di Biro Karangasem. Dapat kami laporkan langsung dari Karangasem telah terjadi dentuman ya yang cukup keras yang membuat masyarakat Karangasem khususnya di kaki Gunung Agung berhamburan keluar untuk mengamankan diri, dan dentuman ini memicu lontaran lava pijar keluar dari kawah
yang mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan di lereng timur dan juga lereng utara dari Gunung Agung itu sendiri. Nah, ini perlu kita tegaskan bahwa yang terjadi ini bukan lava yang keluar meleleh ke lereng Gunung Agung, bukan ya. Ini merupakan percikan yang memicu terjadinya kebakaran di lereng timur dan juga lereng utara. Nah, di lereng timur persisnya itu perbatasan antara Desa Datah dengan Desa Pulamben ya. Di sana masyarakat di radius 2 kilometer turun panik untuk mengungsi mengamankan diri ke lokasi yang aman agar terhindar dari bahaya. Demikian. Baik, untuk pengungsi saat ini seperti apa situasinya Bagi Arte? Ya, perlu kami sampaikan bahwa untuk pengungsi, menyusul terjadinya kebakaran hutan di lereng timur dan juga lereng utara, itu mengakibatkan masyarakat di radius 4 sampai 6 km oleh relawan Pasebaya dihimbau untuk mengamankan diri ke lokasi yang aman. Adapun beberapa lokasi pengungsian yang menjadi pilihan masyarakat, untuk lereng timur mereka memilih turun dari Banjarmuntik, turun ke daratan dekat-dekat dengan pesisir pantai. Mereka berkumpul-kumpul di sana, kemudian sambil mengamati bagaimana kebakaran hutan itu terjadi, menghabiskan lereng timur dari Gunung Agung menuju lereng utara. Kemudian juga warga dari Desa Sebudi, ada juga yang mengungsi ke titik pengungsian di Banjar Petangkan dan juga di Banjar Bencingan kalau tidak salah, di Desa Dude Timur. Di sana cukup padat masyarakat yang mengungsi ke sana. Ada juga pengungsi yang memilih tempat di Banjar Keretan, Desa Cibetan. Di sana juga dinilai aman, sementara mereka di sana beristirahat, menenangkan diri sekaligus memantau situasi terakhir. Kalau memang dirasa aman, mereka akan kembali ke rumah besok pagi. Tetapi situasi saat ini sudah berangsur-angsur normal. Laporan dari relawan Pasebaya juga dari beberapa titik juga menyatakan demikian. Dan juga tadi Ketua DPRD Karangasem dengan Sumardi juga sempat melakukan pemantauan langsung di Banjar Keretek. Dan di sana beliau berpesan agar masyarakat tidak mudah panik, tetap ikuti informasi yang benar dari pihak-pihak terkait agar tidak termakan isu-isu hoax. Demikian juga Bupati Karangasem juga menyampaikan hal serupa dan juga mengerahkan seluruh OPD untuk membantu proses evakuasi masyarakat, kemudian hal-hal yang dibutuhkan terkait dengan logistik segala macam juga sudah dikomunikasikan oleh pemerintah daerah sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Bagi Arte atas laporan Anda. Selamat bertugas dan pemirsa, sekian seputar Bali Terkini kali ini. Nantikan informasi menarik kami pada seputar Bali Terkini mendatang. Salam Indonesia.